Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu kita sering mendengarkan perkataan dari oknum-oknum habaib palsu yang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka berkat orang-orang yang berasal dari Yaman ini atau Habib-Habib ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa katanya kita merdeka itu karena ada bisikan dari oknum habaib kepada Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia. Padahal faktanya tidak ada seorang pun orang-orang habaib, orang-orang imigran Yaman ini yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada yang berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ketika menjadi pengkhianat, iya. Jadi mereka-mereka ini menjadi jejemus-jemus Belanda, menjadi antek-antek Belanda. Mereka senantiasa berfatwa agar tidak melawan penjajah Belanda ini. Sehingga dengan adanya mereka-mereka ini justru menyebabkan korban jiwa yang begitu banyak terhadap pribumi asli Nusantara. Jadi janganlah kita percaya lagi kepada keturunan antek-antek Belanda ini, yang dimana mereka ini cuma mampu menghasut, memprovokasi, dan menenggelamkan pribumi-pribumi asli Nusantara. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi apa itu Ismail Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan, dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya anda ada sejarah tuh anda bicara, anda percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga ndak ada. Usman bin Yahya si mufti Batavia, anjing penjilat di tangan Belanda, iblis besar bandari Yaman Selatan, paksa Yahudi komunis jadi setan. Allah, Kaum kok sampai jadi gini ya? Nabi, kerjanya hanya pintar mencaci maki, mengadu domba antar para pribumi, penjajah negeri ingin menguasai. Kaum Ba'alwi banyak jadi PKI, pemalsu makam dan tipu sana sini. Habaib Ba'alwi membantai ribuan ulama pribumi. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa para Habaib Ba'alwi telah berhasil membantai ribuan ulama asli pribumi Nusantara. Ini sejarah tahun 1950 Masehi sampai tahun 1945 tatkala merdeka. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Sejak pemerintah Hindia Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara dengan ditetapkan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka ribuan ulama asli pribumi menjadi agak sedikit gentar dan sedikit takut kepada VOC Belanda. Mengapa? Karena orang-orang Yaman yang dirawat oleh VOC Belanda disuruh membuat fatwa haram dan melarang seluruh warga pribumi yang mengadakan aksi perjuangan melawan VOC Belanda. Akhirnya setiap ada aksi perjuangan para ulama, para kiai dan rakyat pribumi yang melawan Belanda, maka tentara Belanda dengan bebas dan seenaknya serta sangat kejam membantai para ulama, kiai dan rakyat pribumi. Karena perbuatan tentara Belanda itu
dilindungi oleh fatwa orang-orang Yaman yang ada di Nusantara. Yang membantai siapa? Yang membantai adalah tentara-tentara VOC Belanda. Yang memberikan fatwa siapa? Yang memberikan fatwa adalah orang-orang Yaman, Habaib Alwi yang ada di Nusantara. Inilah kekejaman mereka. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia harus mulai sadar sesadar-sadarnya. Setelah perjuangan rakyat Nusantara yang dikomando langsung oleh para sultan di Nusantara mulai melemah melawan Belanda, ternyata perjuangan rakyat Nusantara tidak pernah padam. Bahkan semakin kuat dikomando langsung oleh para ulama, oleh para kiai asli pribumi. Hingga pada tahun 1825 Masehi sampai 1830 Masehi terjadi Perang Jawa. Perang Jawa besar-besaran yang dikomando langsung oleh Pangeran Diponegoro, oleh Kiai Mojo, oleh Sentot Prawiro Tirjo, dan ribuan ulama dan kiai Nusantara. Kemudian Perang Patri kedua tahun 1831 Masehi sampai 1838 Masehi yang dipimpin Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Imam Poncol, dan para ulama yang lainnya. Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian di materi maupun kerugian di tentara-tentaranya yang banyak mati selama bertahun-tahun perang melawan orang-orang pribumi. Oleh sebab itulah Belanda sengaja mendatangkan orang-orang dari Yaman ke Nusantara agar melarang perjuangan setiap rakyat pribumi dan memberi fatwa haram jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah haram, ghurur, tidak sah melawan Belanda karena dianggap kurang syarat-syaratnya. Ini adalah produk fatwanya orang-orang Yaman yang membantai ribuan para ulama dan kiai asli Nusantara yang menjadi pejuang membela tanah air demi kemerdekaan seluruh bangsa di Indonesia. Setelah Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara, yaitu pada tahun 1850 Masehi, ternyata perjuangan rakyat pribumi tetap tidak padam. Terbukti adanya perjuangan rakyat Banjar. Banjar ini adalah Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perjuangan terjadi pada tahun 1859 Masehi sampai tahun 1863 Masehi. Perjuangan lagi ada di Aceh. Perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Shah. Kemudian oleh para ulama seperti Teuku Umar, seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan kawan-kawan. Ini terjadi pada tahun 1873 Masehi sampai tahun 1904 Masehi. Kemudian ada lagi perjuangan rakyat Banten, Geger Cilegon. Ini dipimpin oleh Ki Haji Wasid dan kawan-kawan. Terjadi pada tahun 1888 Masehi. Dan ada lagi perjuangan rakyat Betawi, perjuangan lagi para Jawara Bekasi. Banyak sekali ribuan ulama yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, kesewenang-wenangan dari para penjajah Belanda. Dan mereka karena dinaungi, dilindungi oleh fatwanya orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, maka tentara Belanda seenaknya, dengan seenak wudulnya mereka menangkapi seluruh para kiai dan ulama. Bukan hanya segera ditangkap, tetapi juga dibantai di mana-mana. Dan yang tidak dibantai kemudian diusir sampai ke luar negeri, seperti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani pergi ke Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Mukhtar Al-Bukhari, orang Bogor asli, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, di Mekah Al-Mukarramah sampai wafat, enggak pulang-pulang. Nah, kalau pulang mereka dibantai oleh orang-orang Belanda. Tapi aneh,
Orang-orang Yaman yang ada di Indonesia hidupnya enak, kepenak, aman, nyaman, sejahtera. Ini kan harus diungkap fakta sejarah ini. Jadi kita harus tahu mengapa orang-orang Yaman yang datang di Indonesia ini hidupnya enak, kepenak, aman, nyaman, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Karena memang mereka rata-rata diurusi oleh Belanda. Mereka menjadi antek-antek jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sedangkan para kiai dan ulama asli pribumi harus berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tetapi mereka dicap sebagai pengacau, dicap sebagai perusuh, membuat rusuh negeri, mengacau negeri, memberontak kepada pemerintah yang sah, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Ini kan fatwa yang kurang ajar. Lawan pemerintah Belanda ke Indonesia itu merebut tidak sah. Mereka itu bukan orang Nusantara, tetapi oleh orang-orang Yaman dilindungi fatwanya itu. Inilah yang harus kita buka. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah saatnya kita ini harus tahu kebenaran sejarah. Mengapa orang-orang Yaman tidak dikejar-kejar, tidak diusir oleh Belanda? Ya, mereka memang rata-rata didatangkan ke Indonesia untuk memberi fatwa. Karena orang Islam Indonesia ini kalau dikasih fatwa, apalagi mengatasnamakan duriah Rasulullah SAW, mereka akan tunduk, manut, dan mengikutinya. Demikian. Jadi bisa kita saksikan bagaimana video dan penjelasannya terkait dari para oknum habaib ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.